Pembahasan kali ini adalah kita akan membahas kenapa sifat bijektif itu diperlukan agar sebuah fungsi dikatakan mempunyai inverse. Ya, kita overview sebentar. Sebuah fungsi dikatakan mempunyai fungsi inverse jika mempunyai sifat bijektif. Bijektif itu apa? Bijektif itu adalah dikatakan mempunyai dua sifat, yaitu fungsi tersebut bersifat surjektif dan bersifat injektif. Gitu. Di sini kita akan menunjukkan kenapa sifat bijektif itu, yaitu surjektif dan injektif, itu adalah diperlukan gitu ya. Diperlukan bagi fungsi agar disebut mempunyai inverse gitu nanti. Nah, kita akan membahas ke arah situ, jadi kenapanya gitu ya nanti akan diperlihatkan. Tapi kita akan dari bertahap ya, kita bahas dari konsep relasi dulu, relasi, domain, dan range. Nah, terus habis itu kita fungsi itu adalah sebetulnya adalah sebuah relasi gitu. Terus apa itu maksudnya relasi atau fungsi inverse. Nah, terus kemudian kita bahas ke surjektif itu sendiri apa, injektif itu apa. Nah, terus baru terakhir kita lihat apa kaitannya surjektif injektif dengan syarat fungsi inverse gitu. Oke. Kita akan membahas konsep relasi. Relasi itu adalah definisinya apa? Relasi itu relasi dari himpunan A ke B ya. Itu maksudnya adalah himpunan pasangan berurut, A B gitu ya, jadi bentuknya berurut. Nah, di mana A itu elemen dari himpunan A, B itu elemen dari himpunan B gitu ya, yang dipasangkan menurut aturan tertentu gitu. Nah, kalau dalam notasi himpunan nih bentuknya gini, R dari A ke B ya, itu adalah himpunan dari pasangan berurut AB gitu. Jadi elemennya itu selalu berpasangan ya, A dan B gitu. Dimana A-nya dari A, elemen A, B elemen dari B. Nah, di sini juga A, B itu perpasangan itu ditentukan oleh suatu hubungan tertentu yang kita bilang dengan P di sini misalkan ya. Gitu. Nah, gimana menyatakan relasi itu ada berapa cara. Bisa dengan diagram relasi gitu ya. Misalkan kita bikin himpunan A di sini. Himpunan A elemennya A, B, C, D, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat relasinya yaitu ya tinggal kita tarik garis gitu ya. Dari elemen A ke elemen B. Misalkan elemen A ini tidak mempunyai pasangan di B, berarti tidak ada relasinya. Nah, kalau elemen B ini berhubungan justru dengan 3 ya. 3 elemen di B. B dengan 1, B dengan 2, B dengan 3. Gitu. Elemen C ini berhubungan dengan 1 elemen di B. Elemen di D ini berhubungan dengan 4 gitu ya. Nah, elemen 5 ini bahkan tidak ada tidak ada hubungannya dengan di A gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita tulis dalam himpunan pasangan atau anggota relasinya, kita bisa tulis ya B1 ya kan, B1, B dengan 1, B dengan 2. Kita daftarkan gitu ya. B dengan 3, terus C dengan 1, D dengan 4. Nah, oke. Sifat relasi ya. Jadi kalau kita lihat, jadi relasi dari A ke B ya, itu adalah bisa dibilang adalah model paling dasar ya, dan generik gitu ya,
untuk merepresentasi hubungan atau relasi antara dua hal, gitu kan. Dan aturannya ini bisa fleksibel banget gitu ya, gitu. Nah misalnya nih contoh di relasi yang tadi, aturan 1 gitu ya maksudnya. Tidak semua elemen di A itu harus direlasikan ke B gitu ya. Misalnya kita lihat yang elemen A ini dia tidak ada pasangannya di B gitu ya. Jadi tidak harus semua elemen di A harus direlasikan ke B. Nah, yang kedua, suatu elemen di A itu boleh direlasikan ke lebih dari satu elemen di B gitu ya. Atau kadang kita sebut one to many. Itu contoh misalkan elemen B ini dipasangkan dengan 3 gitu ya. 3 elemen, satu elemen di A yaitu si B ini dipasangkan dengan 3 elemen di B. Jadi 1 ke 3 gitu. Nah, itu bisa gitu. Boleh. Terus yang nomor 3 misalkan ya. Tidak semua elemen di B itu juga harus direlasikan dari A gitu. Nah, misalkan yang si elemen 5 ini di B ya, ini tidak ada pasangannya dari A. Gitu. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu maksudnya domain dan range dari sebuah relasi gitu ya. Oke, definisinya ya. Jadi domain dari suatu relasi R itu adalah himpunan elemen A yang terpakai pada relasi R. Ya. Nah, kan kita tahu relasi itu kan adalah berbentuk pasangan terurut AB itu. Pasangan terurut AB. Nah, yang kita ambil kalau di domain dari R itu adalah setiap elemen A-nya gitu ya. Gitu. Nah, begitu juga range dari R itu adalah himpunan elemen B yang terpakai pada relasi R gitu. Jadi kalau pasangan terurutnya AB, berarti kita ambil B-nya saja gitu. Nah, contoh kita lihat di relasi yang tadi itu, misalkan R-nya begini ya, B1, B2, B3, C1, D4, berarti domainnya itu adalah nilai-nilai yang terpasang di A gitu, misalkan ya B, itu kan kelihatan yang terpakai itu ya B, itu B, C dan D gitu kan, kelihatan di situ B atau B, C dan D nih. Gitu. Nah, terus kalau range-nya adalah yang terpakai relasinya di himpunan B gitu. Yaitu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi hati-hati nih, mungkin banyak yang salah gitu ya. Kurang teliti. Jadi domain itu adalah elemen yang terpakai gitu ya. Jadi kalau di sini himpunan A, kalau kita lihat di sini jadi belum tentu semua A itu adalah domain gitu ya. Jadi belum tentu semua elemen di A itu terpakai semua di domain gitu ya. Makanya di sini ada notasi himpunan bagian gitu. Jadi domain dari R itu adalah himpunan bagian dari A. Begitu juga di range ya. Range dari R itu juga belum tentu adalah sama dengan himpunan B itu sendiri. Gitu. Yang terpakai karena kan yang terpakai saja nih. Gitu. Makanya dia nanti juga dibilang adalah himpunan bagian dari B. Gitu. Oke, tadi kita sudah membahas relasi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi ya. Jadi fungsi itu sebetulnya adalah konsep turunan dari relasi gitu ya. Jadi fungsi itu sebetulnya adalah suatu relasi juga. Nah, definisinya apa? Jadi suatu fungsi dari himpunan A ke B gitu. Nah, itu adalah sebetulnya sebuah relasi juga gitu ya. Relasi tapi yang mempunyai 2 syarat khusus sebagai berikut gitu. Nah, syarat khususnya apa? 1 ya. F1.
semua elemen pada domain nih, itu harus direlasikan, jadi harus dipakai gitu ya. Semua elemen yang ada di domain itu harus digunakan, harus ada relasinya gitu ya, harus. Oke, terus syarat nomor 2, semua elemen pada domain itu harus direlasikan ke satu gitu ya, satu elemen di range gitu. Nah, itu syaratnya kalau relasi mau disebut sebagai fungsi gitu ya. Nah, coba kita lihat contohnya nih. Ada beberapa contoh. Nah, kalau misalkan relasinya kayak gini nih. Misalkan A ke 1 gitu kan. A dengan 1 gitu, B dengan 3. Nah, kalau kayak gini apa ini? Kalau kita lihat kan ada C ini yang tidak direlasikan gitu. Nah, berarti ini bukan fungsi karena syarat nomor satunya tidak dipenuhi gitu ya, gitu, tidak dipenuhi gitu. C tidak direlasikan gitu, yang bikin dia bukan fungsi. Oke, contoh nomor 2 ini kalau kita lihat A ini direlasikan ke dua nilai ya gitu, 1 dan 2. Kalau B ini udah benar 1, C udah benar dengan 3, masing-masing 1, tapi A ini berpasangan dengan 2 nilai gitu ya. Nah, ini berarti bukan fungsi juga nih gitu, karena A itu direlasikan 2 kali gitu ya gitu. Nah, coba kita contoh ketiga. Nah, kalau kayak gini fungsi atau tidak ya, coba kita lihat. A direlasikan 1 kali, B direlasikan 1 kali, benar gitu. Meskipun dia mengarah ke elemen yang sama, itu nggak masalah gitu ya. C juga direlasikan 1 kali. Nah, berarti apa? Syarat nomor 1, F1, semua elemen pada domain harus direlasikan. Oke, A, B, C semua terpakai, berarti B dipenuhi. F2, apakah semua elemen pada domain harus direlasikan ke satu elemen di range? Nah, ini benar ya gitu. Jadi kesimpulannya dia adalah fungsi, contoh nomor 3 ini. Nah, range-nya apa? Range-nya adalah yang terpakai gitu ya, 1 dan 2. Nah, tapi di sini ada istilah baru ya. Kelihatan kan ada istilah baru, namanya kita sebut codomain. Codomain itu maksudnya apa? Adalah superset ya. Jadi himpunan apa ya? Himpunan di atasnya sebuah himpunan lah gitu. Dari range fungsi gitu, superset dari range fungsi gitu. Artinya apa? Ya bisa dibilang codomain itu himpunan B-nya lah gitu ya. Himpunan B itu yang di sebelah sini, ini kan himpunan B itu, ini himpunan A itu. Artinya tidak semua elemen pada codomain harus direlasikan. Berarti gitu. Kalau range itu kan memang yang direlasikan ya, yang dipakai lah ibaratnya. Nah, kalau yang contoh yang 3 ini, 1, 2 itu range ya kan, 1 dan 2 itu range, tapi 1, 2 dan 3 itu codomain ya gitu. Jadi semua nilai yang mungkin pada himpunan B yaitulah codomain gitu ya. Meskipun tidak semuanya jadi range. Jadi kalau kita lihat hubungannya apa? Range dari fungsi adalah himpunan bagian dari codomain fungsi gitu ya. Nah, oke. Nah, coba kita lihat kalau notasi fungsi itu gimana. Ya kalau masih menggunakan konsep relasi ya, notasi elemennya ya berarti kan pasangan AB itu adalah elemen dari atau himpunan dari relasi F gitu ya kan. F itu juga fungsi juga ada relasi gitu. Tapi kalau kita ngomong pakai notasi hasil fungsi gitu ya, jadi karena fungsi itu pasangannya itu selalu 1 gitu ya, dari A ke B gitu ya, dari 1 di A pasangannya adalah 1 di B, jadi bisa kita anggap misalkan A dengan 1 ini adalah kayak hasilnya gitu ya, kayak hasil fungsi dari
F gitu. Jadi F dari A adalah 1. F dari B adalah 1 juga gitu ya. F dari C adalah 2 gitu. Berarti kita bisa bilang dalam seolah-olah gitu ya, dalam tanda kutip, nilai yang B itu ya adalah hasil atau fungsi dari A gitu ya. Jadi atau kita tulis B sama dengan fungsi dari A gitu. Oke, tadi kita membahas definisi fungsi. Nah, sekarang kita akan membahas apa maksudnya fungsi inverse gitu ya. Atau ya bisa dibilang relasi inverse ya bisa sih. Oke, fungsi inverse itu yaitu fungsi inverse dari suatu fungsi A ke B ya. Jadi fungsi aslinya adalah fungsi A, F A ke B itu adalah sebetulnya suatu fungsi lain ya. Kita namakan aja G misalkan. Suatu fungsi lain dari B ke A. Nah, tapi sifatnya gimana? Yaitu yang hubungan relasinya itu dibalik gitu ya, atau inverse dibalik. Nah, maksudnya apa? Jika pemetaan A, misalkan pemetaan A oleh F adalah B ya, atau kita bilang FA adalah B gitu ya. FA adalah A dipetakan F menjadi B gitu ya. Maka fungsi inverse itu adalah kebalikannya gitu ya. Maka yang disebut fungsi inverse adalah B itu dipetakan ke A gitu. Kita sebut fungsinya G tadi kan. Maka hasil pemetaan B oleh G adalah A gitu. Jadi arah sebaliknya gitu ya. Gitu untuk setiap relasi-relasinya tadi gitu. Nah, notasinya apa? Ya kita kan sebut tadi G. Tapi sebetulnya ada notasi standarnya adalah F-1 ya. Dibacanya adalah ya inverse dari F gitu, atau fungsi inverse dari F gitu. F-1. Contoh kita lihat contohnya. Misalkan kita di sini ya, di sebelah kiri ini misalkan ada fungsi dari A ke B ya, ABC ke 1, 2, 3 gitu kan. Ini udah fungsi. Nah, Y sama dengan Fx ya, atau fungsi F aslinya ini kan memetakan dari A ke B. Gitu ya, A ke B, A ke 2, B ke 3, C ke 1 gitu ya. Y yang di B adalah fungsi dari X yang di A kan gitu. Nah, berarti kebalikannya, fungsi kebalikannya atau fungsi inverse itu adalah yang bawah ya. Ibaratnya kita melihat itu. Nah, tapi dari himpunan B ke himpunan A gitu ya. Jadi dari B1 itu di B itu dipetakan ke C gitu, 2 ya kan, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke B gitu ya. Jadi cara melihatnya dari B ke A gitu ya, dari panah ini nih. Nah, berarti kan kalau kita bilang pemetaannya dari B ke A gitu ya, inverse-nya. Nah, atau kita bisa bilang X yang di A itu adalah F-1 dari Y gitu ya, atau gitu. Nah, atau bisa juga kita tulis ke kiri ke kanan kalau kayak gini kan. Ini berarti di sini kita ambil yang himpunan B-nya itu, kita taruh di sebelah kiri 1, 2, 3. Yang tadinya di kanan, A-nya kita taruh di kiri sekarang ya, ABC. Berarti kan 1 ke C, 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Gitu. Nah, kalau kita tulis, kita daftarkan membernya ya, elemennya. Kalau fungsi aslinya adalah A ke B ya, berarti A2, B3 ya kan, A2, B3, C1. Nah, berarti kalau fungsi inverse-nya ya, berarti dari himpunan B ke himpunan A, itu kan dibalik. Gitu. Isinya apa? Ya berarti dibalik ya, A2 berarti jadi dari 2 ke A gitu. 2 ke A, 3 ke B, 1 ke C gitu ya. Nah, berarti apa yang bisa kita lihat? Jadi
domain sebuah fungsi inverse gitu ya. Domain ini kan domain nih, sorry, domain ini yang ini ya, gitu, yang sebelah kiri itu domain dari fungsi inverse ya. Ini sebetulnya adalah range dari fungsi aslinya gitu ya, gitu, karena kan dibalik gitu. Domain dari fungsi inverse itu tadinya adalah range dari fungsi aslinya, fungsi f. Nah, begitu juga range dari fungsi inverse ya kan? Kan dia mengarahnya terbalik nih dari B ke A gitu ya. Gitu. Berarti range dari fungsi inverse ABC itu ya adalah domain dari fungsi aslinya gitu ya. Ya kan? ABC itu kan domainnya dari fungsi f gitu. Oke. Sekarang kita akan membahas apa itu maksudnya sifat fungsi surjektif ya. Gitu. Definisinya apa? Fungsi f dikatakan mempunyai sifat surjektif ya, sifat surjektif jika setiap elemen B ya pada kodomain gitu ya. Jadi elemen B pada kodomain, lihat ya, berarti kodomain itu berarti yang di sisi kiri ya, himpunan yang di sisi kiri itu harus semuanya dipakai, sebagai pemetaan gitu kan. Ya tentunya saja dari suatu elemen pada domain ya. Istilahnya jadi semua himpunan yang di sebelah kiri ya, itu kodomain itu semua harus dipakai gitu. Tidak ada yang tidak boleh tidak dipakai gitu. Dengan kata lain, tidak ada elemen yang tidak dipakai gitu. Harus semua dipakai. Di sebelah kirinya itu harus semua dipakai gitu. Ya karena semua himpunan yang di sisi kiri itu dipakai itu kan berarti range f ya gitu. Dan karena menutupi semua ya, berarti range f adalah sama dengan juga kodomainnya gitu ya. Range f adalah sama dengan kodomain f. Nah, terus ada istilah lain juga yang kadang-kadang dipakai, istilah lain dari surjektif kadang-kadang disebut fungsi onto. Onto itu jadi maksudnya fungsi surjektif ini akan kayak memetakan dari domain onto ya, kepada semua gitu kan, kepada semua elemen di kodomain gitu ya, semuanya dipakai, itu maksudnya onto gitu kira-kira. Nah, atau juga surjektif sendiri itu juga sebetulnya dari asal kata Prancis. Nah, itu maksudnya apa? Di atas gitu ya, menutupi, atau kalau bahasa Inggrisnya to cover. Jadi maksudnya apa ya? Istilah fungsi ini sifatnya kayak jika dipetakan gitu ya, hasilnya ini akan menutupi gitu ya, menutupi seluruh himpunan yang di sebelah kiri itu gitu. Jadi semuanya itu tercover itu, dipetakan, yang semua di himpunan B lah. Kalau fungsi dari A ke B berarti semua B-nya itu dipakai gitu. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Oke, sekarang kita akan melihat contoh fungsi surjektif ya. Nah, contoh kita lihat dulu yang ini. Kita lihat yang ini ya. Misalkan fungsi ini apakah surjektif atau tidak. Oke, cara definisinya apa kan? Kalau surjektif berarti semua elemen pada kodomain itu harus dipakai ya, harus merupakan hasil fungsi. Nah, tapi kalau kita lihat nih 4 ini tidak merupakan hasil fungsi gitu ya. Berarti kalau definisi fungsi dia oke gitu kan, semua A, B, C, D terpakai, dan semua A, B, C, D ini pasangannya satu, berarti dia definisi fungsi oke. Tapi karena di kodomainnya ada 4 yang tidak terpakai ini, berarti dia bukan surjektif gitu. Dia fungsi tapi bukan surjektif gitu ya. Ya gimana misalkan kita mau bikin dia surjektif ya, kita bisa dengan cara ya, kita bisa bilang aja misalkan kodomainnya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau kodomainnya kita bilang 1, 2, 3 artinya 4-nya kita hilangin ya, ini jadi surjektif dia gitu. Itu salah satu caranya
supaya bisa bikin jadi surjektif. Tapi kalau memang 4 ini ya ada, ya berarti menurut definisi dia tidak surjektif gitu. Nah, kita lihat, nah misalkan gimana kalau fungsinya itu berbentuk kurva ya, y sama dengan fx. Nah, gimana cara menentukannya secara visual gitu ya. Nah, cara menentukannya secara visual yaitu kita pakai tes garis horizontal gitu. Jadi kita pilih sampel garis Y sama dengan B gitu kan. Y sama dengan B itu kan garis horizontal ya, yang melewati titik Y sama dengan B. Nah, B itu kita ambil ya sampel aja dari suatu elemen pada kodomain gitu. Nah, terus kita cek garis Y sama dengan B apakah memotong kurva Y sama dengan fx di x tertentu, apakah dia memotong atau tidak gitu. Nah, jika tidak ada ya, berarti fungsi tersebut tidak surjektif ya, tidak ada gitu ya. Artinya tidak dipetakan, tidak merupakan hasil fungsi gitu kan ya, tidak surjektif pada kodomain gitu. Karena kan B itu kan kita ambil sampel dari kodomain. Nah, contoh misalkan aja nih, contoh nomor 2, misalkan kita punya grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, kalau kita lihat kodomainnya itu kan kita asumsi misalkan kodomainnya adalah R ya, bilangan real. Kita ambil semua Y mulai dari yang negatif sampai positif gitu ya. Kita analisa dulu apakah memenuhi nggak kalau kodomainnya adalah R gitu. Nah, kita ambil nilai sampelnya ya, yang pertama ini. Apakah dia memotong nggak? Kita tarik ya di garis yang ini. Di garis yang ini berarti dia memotong. Berarti oke. Berarti untuk Y ini dia merupakan ada ada pasangan X-nya gitu ya. Oke. Memotong di 2 titik nggak masalah sih, karena yang penting kan dia memotong gitu. Nah, terus ini juga sampel ya, meskipun sama aja sih, lebih besar dari 4 gitu kan ya. Ini juga sama, masih memotong. Nah, terus kita ambil sampel yang di bawah kurva ini. Nah, gimana kalau Y-nya di bawah 4? Nah, kalau Y-nya di bawah 4 dan antara 0 gitu ya, 0 sampai 4 ini ternyata tidak memotong gitu. Yang garis nomor 3 ini tidak memotong, berarti kesimpulannya untuk Y yang di sini antara 0 dan 4 ini tidak ada pasangan X-nya gitu. Jadi ya kita coba teruskan lagi, misalkan ya contoh yang kalau negatif, Y negatif ini lebih kecil 0 ya. Ternyata juga sama ya, tidak berpotongan dengan kurva sama sekali gitu. Jadi tidak ada X gitu. Tidak ada Y ini, maksudnya Y yang negatif itu tidak ada pasangan X-nya gitu, bisa dibilang gitu. Atau bisa dibilang kurva ini tidak menghasilkan nilai yang negatif gitu kalau di contoh garis nomor 4 ini kan gitu ya. Jadi kesimpulannya itu dia itu sebetulnya tidak surjektif kalau kodomainnya semua adalah ini gitu ya, semua R gitu kan, semua R gitu dari atas sampai bawah nih ya. Tapi akan surjektif kalau kita batasi gitu. Kodomain, misalkan kita bilang kodomainnya mulai dari 4 sampai infinity aja gitu kan. Berarti kalau misalkan kita bilang kodomainnya sampai sini, ya ini surjektif ini berarti dia. Oke. Kita ambil yang hijau aja gitu kan. Oke. Itu contoh nomor 2. Contoh nomor 3. Ini misalkan ini fungsi linear ya, Y sama dengan 2X plus 4. Nah, kita coba aja ambil beberapa sampel garis di Y gitu kan. Kalau Y-nya di sini oke. Dia berpotongan di satu titik ya, ada berarti X-nya. Sini juga oke. Nomor 2 berpotongan di satu titik juga, di sini juga. Bisa dibilang bahwa untuk semua Y gitu kan, untuk semua Y pasti selalu ada X-nya kan, linear gitu. Bisa kita simpulkan. Jadi kesimpulannya dia itu surjektif untuk kodomain Y-nya itu untuk semua bilangan real ya.
semua bilangan ini, bilangan real gitu. Jadi pelajaran apa di sini ya? Kalau misalkan ada fungsi itu tidak surjektif untuk himpunan tertentu gitu, misalkan di sini kan himpunan awalnya adalah yang kita cek adalah R ya, semua bilangan real. Untuk Y-nya kita coba cek, ternyata ada bilangan yang di R itu yang tidak maksudnya bikin fungsinya jadi tidak surjektif. Nah, jadi supaya surjektif ya gimana ya, kita ambil aja nilai-nilai yang memang ada menghasilkan Y gitu kan sebetulnya kan. Jadi kita batasi gitu. Jadi caranya adalah kodomennya kita batasi, kita perkecil gitu ya ke nilai-nilai yang memang ada pasangan X-nya gitu. Jadi yang tadinya R kita coba batasi jadi yang ini saja gitu kan. Dari 4 sampai infinity. Gitu. Kalau kita batasi seperti ini, nah dia jadi subjektif ini. Gitu kira-kira. Selanjutnya kita akan membahas apa sih hubungan sifat surjektif dari fungsi f dan kaitannya dengan syarat fungsi inverse dari G gitu ya. Jadi kita udah lihat tadi, jadi kalau surjektif itu surjektif dari F berarti kan menyatakan bahwa untuk semua nilai Y pada kodomain F ini kan ya, ini misalkan di sini semua nilai Y pada kodomain F sama dengan range gitu ya, harus berelasi dengan satu elemen pada domain, harus berelasi, maksudnya ada pasangannya di domain F nih. Nah, tapi kalau kita lihat definisi fungsi inverse tadi kan kodomain F ini ya, kodomain F ini ya, kodomain F ini kodomain F itu ini akan menjadi range. Kodomain F sama dengan range F ini nanti akan menjadi domain dari G gitu kan. Gitu. Terus sebaliknya nanti untuk yang domain dari F ini akan menjadi range dari G gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang bahwa semua nilai Y pada kodomain F berarti ini ya, ini harus berelasi dengan satu ya kan, dengan satu di domain F itu kan, atau RF gitu. Nah ini coba aja kita substitusi nih kata-katanya ini. Jadi kan di situ dibilang ini semua nilai Y ya domain kodomain F ini sama range F kita ganti menjadi domain G gitu kan. Gitu harus direlaksikan ke satu elemen di range, di sini domain F kita ganti dengan range G gitu. Nah ini kan identik ini ya. Ini identik dengan syarat dari suatu fungsi gitu ya, terutama yang F1 ini. Jadi semua elemen pada domain itu harus direlasikan gitu. Tapi yang berlakunya ini adalah terhadap fungsi inverse-nya gitu kan. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini nih, misalkan di fungsi surjektif yang ini gitu kan. Ini kan surjektif nih, ABCD surjektif ke 1 2 3 gitu ya. Surjektif berarti pasti ada pasang Y, setiap Y yang di sini itu pasti ada pasangannya X di sana gitu kan. Nah, coba kita lihat kalau kita tarik fungsinya dari Y ke X gitu kan. Nah, ini kan berarti sama aja kita bilang kalau semua domain dari G gitu ya, fungsi G atau domainnya si fungsi inverse ini itu semua direlasikan gitu. Jadi pernyataannya itu
identik gitu ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan bilangnya itu fungsi f surjektif, nah kalau dari sisi kanan ke kiri ya, ini sama aja dengan bilang semua elemen pada domainnya si G atau fungsi inversi itu harus direlasikan, kan gitu kelihatan tuh ya. Kalau kita melihatnya dari arah kanan ke kiri gitu ya, dari Y ke X ya kan, atau X sama dengan Y gitu kan, gitu. Tadi kita sudah membahas tentang sifat surjektif. Sekarang kita masuk ke definisi sifat injektif. Nah, definisinya apa? Sebuah fungsi f dikatakan mempunyai sifat injektif jika, sekali lagi kita lihat yang B yang ada di range ya, jadi patokannya selalu di Y sebetulnya nih, setiap elemen pada range gitu kan. Untuk tiap B pada range F gitu kan, jika B itu di map gitu ya, atau dipetakan dari A gitu ya, gitu kan, maka hanya ada boleh satu elemen di sebelah kiri itu, jadi hanya boleh X sama dengan A yang boleh dipetakan ke B gitu ya, jadi tidak boleh ada elemen yang lain, cuma ada satu A itu sendiri gitu ya. Jadi misalkan B itu di hasil fungsi gitu ya, FA adalah B, maka nggak boleh ada A yang lain gitu, nggak boleh ada misalkan FC sama dengan B, nah itu nggak boleh ya. Jadi FA sama dengan B itu kan, nah itu oke. Tapi nggak boleh ada yang bilangan lain sehingga dipetakannya ke B gitu, misalkan FC sama dengan B itu nggak boleh ya kan. Pokoknya harus boleh si A aja gitu ya, FD sama dengan B, nah itu kan juga nggak boleh gitu, hanya boleh satu nilai gitu. Nah, dengan kata lain, jika elemen B adalah hasil pemetaan dari A gitu ya, A ke B gitu kan, A ke B ya kan, maka A adalah satu-satunya gitu ya nilai di domain, satu-satunya yang petanya adalah B gitu kan, gitu. Atau nah, fungsi injektif ini kadang disebut juga fungsi one to one gitu ya, karena setiap hasil ya yang ada di range itu pasti dipetakan dari satu di domain gitu, one to one gitu. Kadang bahasa Indonesia juga disebut fungsi satu-satu gitu kan. Jadi kalau misalkan nih coba kita lihat nanti contohnya di berikut ya. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa contoh fungsi injektif ya gitu. Nah, coba kita lihat contoh satu. Kita lihat dulu ya, kita cek dulu apakah dia fungsi nggak nih. Oke, untuk A dipetakan ke 1, oke, B dipetakan ke 1, oke, C dipetakan ke satu nilai ya maksudnya ya, D juga dipetakan ke sini. Oke, jadi kriteria semua satu nilai udah oke, semua domain juga sudah dipakai, berarti dia adalah fungsi gitu ya. Nah, apakah dia fungsi injektif, kita lihat. Nah, caranya kita lihat aja nih, untuk setiap Y yang dipakai gitu ya, apakah semuanya itu berhubungan dengan satu nilai di X gitu, misalkan 1 dengan A gitu. Oh, ternyata satu berasal dari A gitu kan. Kita coba panahin tapi terbalik gitu. 1 berasal dari A, 1 berasal dari B, 2 berasal dari C gitu kan. Terus 3 berasal dari D. Nah, kalau kita lihat, kalau injektif kan
setiap Y yang dihasilkan ini harus berasal dari satu nilai. Gitu. Nah, dalam kasus ini, nah ini gagal di sini ya, untuk di elemen 1 ini, karena 1 ini berasal dari dua nilai A dan B gitu. Jadi kesimpulannya dia tidak injektif. Injektifnya enggak ya, enggak injektif dia. Nah, nomor 2, coba kita lihat nih, apakah dia fungsi atau tidak. A kedua, oke, satu nilai. B ke 1 juga satu nilai. C keempat juga satu nilai. Nah, apakah semua A? Berarti ini A, B, C juga dipakai semua, berarti dia adalah fungsi. Oke. Nah, apakah dia injektif? Kita lihat ya. 1 dihasilkan dari B. Oke, satu nilai. 2 dihasilkan dari A. Oke. Nah, 4 dihasilkan dari C. Oke. Berarti kesimpulannya injektif ya, gitu, karena semua hasil itu dihasilkan dari satu asal gitu ya, satu nilai di domain. Nah, tapi lihat, perhatikan 3 ini ya tidak relevan dibahas gitu ya. Kenapa nih? Meskipun 3 tidak dipasangkan ya nggak apa-apa gitu, karena kan yang definisinya itu adalah bilangan yang masuk range gitu ya. Jadi yang dipasangkan saja jadi 1, 2, 4 yang kita cek gitu. Kalau 3 ini kan enggak, berarti dia enggak relevan gitu untuk diperhitungkan ke sifat injektif gitu ya sebetulnya kan. Ini yang mungkin harus hati-hati gitu. Oke, nomor 3. Kalau kita lihat, oke, A kedua satu nilai ya, B ke 1 juga satu nilai, C ke 3 juga satu nilai, D ke 4 juga satu nilai, dan semua ini dipakai, berarti dia fungsi. Oke, kita lihat pakai injektif ya. 1 ke B, oke, satu nilai. 2 ke A, satu nilai. 3 ke C, satu nilai. 4 ke D, satu nilai. Oke, gitu. Nah, berarti ini injektif. Nah, sekalian juga ya, apakah dia subjektif? Ya, kebetulan kalau kita lihat nih semua yang di kodomain gitu ya, itu semua dipakai ya, 1, 2, 3, 4 itu semua dipakai, berarti dia juga subjektif gitu. Sedangkan kalau contoh yang nomor 2 tadi, dia injektif tapi ada satu elemen yang tidak dipakai, berarti dia tidak subjektif gitu. Nah, sama juga ini ya, ini kan ada 4 yang tidak dipakai, contoh 1, berarti dia tidak subjektif. Oke, contoh berikut kita ingin mencek apakah suatu itu fungsi injektif jika dia berbentuk kurva atau grafik ya. Oke, coba kita lihat, ini ada 3 contoh. Coba kita lihat contoh pertama ya. Y sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, caranya sama ya. Kita ambil sampel garis Y sama dengan B dulu. Jadi ada beberapa garis horizontal gitu ya. Tapi B-nya itu dipilih dari elemen range. Perhatikan ini ya. Elemen range. Jadi elemen yang apa namanya? Yang adalah mewakili hasil dari fungsi ya. Kalau kita lihat di sini berarti yang ini nih kandidatnya gitu kan. Mulai dari 4 ke atas nih gitu. Itu kita sampel aja dari situ. Nah, terus kemudian cek apakah garis tersebut memotong gitu ya, memotong kurva di berapa titik gitu. Nah, kalau memotongnya di lebih dari 1 titik, nah berarti itu tidak injektif gitu. Ya pada Y tersebut ya, berarti kesimpulannya ya pada range tersebut ya jadi tidak injektif gitu pada range tersebut. Nah, contoh kita lihat, kita ambil garis yang ini gitu, ternyata kalau kita tarik garis horizontal, nah dia memotong di 2 titik gitu, memotong di 2 titik ya kan, di 2 titik ini, memotong di 2 titik. Nah, memotong di 2 titik gitu, memotong di 2 titik ini ya.
gitu. Jadi kesimpulannya dia ya tidak injektif gitu, karena ada 2x di sini gitu. Begitu juga kalau kita pilih garis yang ini, garis nomor 2, sama juga ya, tidak injektif gitu, memotong di 2 titik gitu. Jadi kesimpulannya ya fungsi itu tidak injektif jika range-nya itu ya 4, range-nya itu ya 4 dan ke atas gitu ya. Ini maksudnya jika range itu mulai dari 4 sampai infinite ke atas gitu kan. Nah, tapi bisa jadi injektif nih ya. Caranya gimana? Jika kita batasi domainnya gitu, domainnya ya, lihat nih, domainnya mulai dari 0 sampai dengan infinity. Jadi kalau kita misalkan domainnya kita batasi dari 0 sampai ini infinity, maksudnya bilangan positif ya, 0 dan bilangan positif. Nah, berarti kan kurvanya jadi kayak gini ya, setengah kurva gitu. Nah, kalau kurvanya jadi kayak gini, nah karena x-nya kita batasi gitu ya, domainnya, berarti kan y-nya jadi kayak gini. Gitu, y-nya jadi di sini saja. Nah, kalau kita tes injektifnya ini kan jadi hanya kepotong di satu titik nih. Berarti kalau definisi fungsinya kita rubah domainnya gitu ya, ya berarti dia jadi injektif gitu. Oke, nah nomor 2 adalah fungsi linear ya, sama 2x plus 4. Nah, kalau ini cukup konsisten ya kalau kita sampling untuk setiap y gitu kan. Ini kita sampling, ini pasti selalu berpotongan di satu titik gitu, pasti nih kalau kita lihat dari polanya ya kan, garis kedua, garis ketiga dan seterusnya sudah pasti. Jadi dia disebut ya injektif untuk range semua y sama dengan y pada r gitu, bilangan real gitu ya. Nah gitu. Oke. Nah, terus yang nomor 3, nah ini y sama dengan akar x gitu. Nah coba kita lihat, sama juga kita sampling ya, garis-garis yang ini. Nah, dia hanya berpotongan di satu titik. Oke. Gitu. Ini garis yang kedua juga hanya berpotongan di satu titik. Gitu kan. Samplingnya itu kan mulai untuk semua range-nya ya, gitu kan, yang ini kan. Gitu. Jadi yang kita sampling itu yang y-nya saja, range-nya gitu. Jadi jika kita tarik ya, sampel nih, sampel 1 ini ternyata oke, sampel 2 juga oke. Berarti kesimpulannya fungsi ini ya sama akar x ini adalah injektif ya untuk range-nya mulai dari 0 sampai infinity gitu. Oke. Jadi ada pelajaran juga di sini sih ya. Jadi kalau kita mau jika awalnya misalkan si range-nya ini tidak injektif gitu ya, kita bisa akalin dengan cara mengubah domain fungsinya gitu ya kan, sehingga hanya nanti berpotongan di satu titik gitu, sehingga y-nya itu hanya untuk satu x itu hanya punya satu nilai gitu. Kita batasi domainnya, ini bisa jadi kita bikin injektif gitu kira-kira. Sekarang kita akan membahas sifat injektif dari f dan kaitannya dengan syarat fungsi inverse G yang sehingga dapat disebut fungsi gitu ya. Nah, coba kita lihat. Sifat injektif dari f kan menyatakan ya bahwa semua nilai y pada range f ini ya, berarti kan pada range f itu range f harus berasal dari 1x pada domain f gitu. Domain f harus berasal dari 1. Berarti kalau kita lihat
Ini kan berasal dari 1 ya, berasal dari 1 di domain. Oke, dari kanan ke kiri gitu ya. Tapi kalau kita lihat definisi fungsi inverse, ya berarti kan range F ini akan menjadi domain dari G ya. G itu fungsi inverse-nya ya. Range-nya akan menjadi domain. Nah, domainnya akan menjadi range gitu. Range fungsi inverse atau fungsi G gitu kan. Gitu. Nah, coba kalau kita substitusi ini ya, yang hitam ini ke kalimat yang biru, itu jadi gimana gitu. Coba kita lihat semua nilai Y pada range F. Nah, range F ini kan berarti menjadi domain G. Nah, berarti jadi semua nilai Y pada domain G. Nah, itu kan oke, domain menjadi domain. Harus berasal dari 1 gitu. Berarti harus berasal dari 1. Sama ya. Gitu kan? Tapi di sini kata-kata ini kan, kalau ini kan berasal, kalau dari kiri ke kanan ya F ya. Berarti kan berasal, yaitu berasal. Tapi kalau kita lihatnya dari kanan ke kiri gitu ya, dari Y ke X, itu kan berarti dipetakan gitu ya, sama aja gitu. Cuman dipetakan berarti kan karena berasalnya dari kanan gitu ya. Gitu. Jadi dipetakan ke 1X pada domain F. Di sini domain F, di sini menjadi range gitu ya. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya identik dengan syarat fungsi gitu ya. Syarat fungsi yang nomor ini F2 gitu ya. Semua elemen pada domain, nah ini kan menjadi domainnya si fungsi inverse gitu. Itu harus dipetakan ke masing-masing 1 elemen di range. Range-nya ya ini gitu ya. Masing-masing 1. Nah, berarti kan identik gitu. Berarti dia sebetulnya yang hijau ini identik dengan syarat nomor 2 dari fungsi gitu. Oke, sekarang kesimpulan akhirnya ya. Setelah tadi kita melihat kaitan antara definisi subjektif dan injektif dengan kaitannya dengan fungsi. Nah, jadi secara kesimpulan ini penalarannya seperti ini ya. Jadi kita lihat. Jadi jika suatu fungsi A, B ya fungsi kan pasti relasi ya. Adalah relasi dari A ke B ya kan. Ya karena disebut fungsi dia berarti memenuhi kriteria fungsi. Ini kan kenapa disebut fungsi itu. Tapi harus ingat bahwa fungsi itu relasi juga ya. Oke. Maka pasti nih akan ada relasi inverse gitu. Jadi relasi itu sudah pasti ada inverse-nya gitu ya. Sudah pasti gitu. Ya, kita sebut aja namanya G ya. Berarti kan dari B ke A. Gitu. Walau fungsi kan dari A ke B, berarti kita sebut aja relasi inverse-nya G dari B ke A. Oke. Tetapi ya relasi ini belum tentu ya kan? Belum tentu sifatnya itu bisa kita sebut fungsi, ya kan? Gitu, belum tentu, ingat. Jadi, nah karena untuk bisa disebut fungsi ya, supaya relasi G ini bisa disebut fungsi kan dia katanya harus memenuhi 2 syarat fungsi, kan? Ini konsepnya umum tentang fungsi gitu, 2 syarat fungsi F1 dan F2 ya, gitu. F1 itu adalah ya di mana semua domain harus dipasangkan. Syarat kedua F2 itu berarti semua elemen di domain itu pasangannya di sana harus 1 gitu kan ya. Gitu. Tapi ternyata syarat fungsi F1 dan F2 ini dari sudut pandang G ya. Relasi G ya, dari sudut pandang. Jadi kalau G itu mau disebut sebagai fungsi gitu, ya kan berarti dari arah kanan ke kiri gitu ya, dari arah B ke A ya. Kalau kita mau disebut fungsi ya, ternyata ini sama saja dengan atau ekivalen ya, sama saja dengan kita bilang relasi atau fungsi F itu sebetulnya surjektif atau injektif gitu ya, dari sisi F, berarti dari sisi kiri ke kanan gitu ya. Jadi kalau kita mau G ini agar menjadi fungsi,
berarti kan harus memenuhi kriteria F1 F2 itu dari sisi G, kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu ya, dari B ke A. Nah tapi itu sebetulnya sama saja atau ekivalen dengan misalkan dengan kita bilang bahwa dari sisi fungsi F dari kiri ke kanan itu adalah masing-masing adalah sifatnya itu surjektif dan injektif gitu padanannya gitu ya. Sebetulnya itu dua hal yang sama gitu kalau kita sudah lihat tadi kan gitu. Jadi kesimpulan akhirnya jadi sehingga jika kita bisa bilang F-nya itu adalah fungsi yang juga surjektif dan injektif ya, yaitu sama saja dengan menyatakan berarti relasi inverse G itu ya, yaitu juga otomatis memenuhi kriteria fungsi gitu ya. Berarti kriteria F1 F2 gitu supaya si G itu bisa disebut fungsi dari arah B ke A gitu kan ya. Gitu. Ya sehingga karena sudah memenuhi kriteria fungsi jadi namanya lagi bukan hanya relasi inverse ya. Makanya secara proper gitu sudah bisa kita sebut dengan fungsi inverse gitu. Jadi bukan hanya relasi inverse ya, tapi sudah merupakan fungsi inverse. Gitu kira-kira buktinya. Kenapanya ya?